Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi. Seperti biasa, kita kembali akan mereaksi video-video yang sangat menarik teman-teman, dan video yang menghibur, dan juga video yang memberikan sedikit informasi buat kita semua teman-teman. Dan kali ini ada yang sangat menarik teman-teman, yaitu tentang kota Bandung teman-teman. Video apakah itu? Tapi di sini saya mendapatkan judul yang sangat menggemparkan ya, cukup kaget juga saya membacanya teman-teman. Di sini ditulis judulnya Sesar Lembang dan Kehancuran Total Seluruh Kota Bandung teman-teman. Bagi teman-teman yang baru mendengar, mungkin saya juga merasa kaget, hancur seperti apa kan gitu kan. Dan kebetulan video ini saya ambil dari channelnya Adrasa ID teman-teman. Dukung juga channel ini ya teman-teman, agar kita bersama-sama berkembang teman-teman. Nah teman-teman, dari judulnya tadi kita tahu karena cukup kaget juga saya juga teman-teman. Tapi sebelum ke videonya, seperti biasa kita ketemu lagi bersama Ayah Muda Production. Oke teman-teman, kita lihat bareng-bareng videonya kali ini. Seperti apa informasi yang diberikan oleh channelnya Adrasa ID ini teman-teman. Cus, kita langsung videonya teman-teman. Di balik keindahan Lembang yang luar biasa, di sana menyimpan bahaya tersembunyi yang berpotensi menjadi bencana yang supermasif, yang bisa menghancurkan seluruh kota Bandung dan sekitarnya, yaitu Sesar Lembang. Sesar Lembang ini adalah salah satu sesar paling aktif di Jawa Barat. Sesar Lembang ini bergerak sekitar 3 hingga 6 mm per tahun. Menurut BMKG, sesar Lembang ini bisa menyebabkan gempa dengan kekuatan 6,8 hingga 7 skala Richter. Oke, kita stop dulu di sini teman-teman. Ternyata sesar itu belahan ya, belahan tanah ya teman-teman, dan bisa mengakibatkan gempa yang sangat besar teman. Bisa terbayangkan oleh kita, kemarin juga terjadi kejadian seperti di mana, di Sukabumi di mana ya, sampai kan beberapa rumah bahkan mengakibatkan banyak korban jiwa di sana teman-teman. Gak terbayang ya kalau misalkan sesar ini mengakibatkan suatu kehancuran atau pergeseran yang sangat tinggi dan mengakibatkan gempa bumi di area kota Bandung teman-teman. Kita lanjut lagi ke videonya. Kekuatan gempa sebesar itu bisa menjadi kiamat. Ini ilustrasinya teman-teman. Cimahi, Subang, dan sekitarnya. Gak kebayang. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas lengkap tentang Sesar Lembang, serta daerah mana saja yang bisa terdampak oleh bencana jika Sesar Lembang ini bergerak. Jangan skip dulu videonya. Yuk, mari kita simak. Sesar Lembang dan kehancuran total kota Bandung. Serem ya judulnya teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa bumi tempat kita berpijak terdiri dari berbagai patahan yang saling bergerak. Dan ketika patahan-patahan ini bergerak, maka bencana gempa atau tsunami bisa mengancam kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu, kita sempat dihebohkan oleh gempa Sumedang. Oh iya, gempa Sumedang teman-teman. Atau patahan tektonik yang belum terpetakan. Kemudian, yang banyak korban itu ya, sampai rumah-rumah hancur. Kita ramai diberitakan tentang kedahsyatan gempa Cianjur yang mengakibatkan ribuan rumah hancur serta ribuan orang menjadi korban.
Gempa dengan kekuatan 5,6 skala Richter itu diakibatkan oleh sesar Cugenang. Di Bandung Utara, tepatnya berada di Lembang, terdapat patahan yang sudah terkenal sebelumnya, yaitu sesar Lembang. Sesar Lembang ini memanjang sekitar 29 km dari daerah Jatinangor hingga ke Padalarang. Tapi, 29 km itu adalah garis utamanya, belum termasuk garis-garis turunan dari garis utamanya. Keberadaan tebing keraton dan kawasan wisata Maribaya adalah bukti nyata keberadaan sesar Lembang ini. Yang paling terlihat jelas adalah keberadaan Gunung Batu Lembang. Di sini kita bisa melihat hasil pergerakan bebatuan yang menjulang tinggi. Gunung Batu ini disebut-sebut sebagai puncaknya sesar Lembang. Sesar Lembang ini tercatat aktif dengan pergerakan sekitar 3-6 mm per tahun. Dan selama ratusan ribu tahun, pergerakan di sepanjang sesar Lembang ini telah berubah menjadi gunung-gunung, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang indah. Yang harus jadi perhatian, di beberapa titik sesar Lembang ini merupakan objek wisata unggulan kota Bandung. Sebut saja Tebing Keraton, Air Panas Maribaya, The Lodge Maribaya, Taman Hutan Juanda, dan yang paling baru, Noah Park yang berada dekat dengan Gunung Batu di Lembang. Bahkan, objek vital seperti Observatorium Bosca tepat berada di atas sesar Lembang ini. Ada berbagai hipotesa tentang pembentukan sesar Lembang ini, tapi yang paling dipercayai yaitu terbentuknya sesar Lembang ini bersamaan dengan letusan Gunung Sunda sekitar 105.000 tahun yang lalu. Gunung Sunda ini merupakan gunung api purba yang merupakan cikal bakal Gunung Tangkuban Perahu sekarang. Awalnya, sesar Lembang ini diidentifikasi memiliki panjang sekitar 22 km. Tapi ternyata, berdasarkan penelitian lebih lanjut dengan peralatan yang lebih canggih, sesar ini ternyata lebih panjang lagi. Memiliki panjang sekitar 29 km. Membentang dari daerah Padalarang, kemudian melewati Ngamprah, Cihideng, Lembang, dan Bukit Batu Lonceng di daerah Cimenyan. Sedangkan di timur melewati desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, hingga Kabupaten Bandung. Kita bisa dengan jelas melihat sesar ini dari Google Map. Atau kita bisa langsung menelusuri sesar Lembang ini dengan menelusuri sepanjang jalan Maribaya hingga ke Gunung Manglayang. Dengan cakupan yang sangat luas ini, wajar saja jika potensi bencana sesar Lembang ini bisa menjadi kiamat untuk wilayah Bandung Raya dan sekitarnya. Selama ini, sesar Lembang juga sudah menunjukkan kekuatannya. Gempa Lembang pada tahun 2011 adalah hasil pergerakan dari sesar Lembang, walaupun pada saat itu kekuatannya hanya sekitar 3 skala Richter. Menurut BMKG, sesar Lembang ini berpotensi menyebabkan bencana gempa dengan kekuatan 6,8 hingga 7 skala Richter. Bisa kita bayangkan, gempa dengan kekuatan sebesar itu bisa mengguncang seluruh Bandung, Cimahi, Subang, serta beberapa wilayah Sumedang. Dan kemungkinan getarannya akan terasa hingga Garut, Purwakarta, dan wilayah Jawa Barat lainnya. Menurut BMKG, sesar Lembang ini bisa sangat merusak seluruh kota Bandung. Karena kota Bandung sendiri yang merupakan cekungan Bandung yang terdiri dari tanah lunak yang merupakan bekas dari Danau Purba Bandung, terutama di daerah Cimahi dan Gede Bage. Jika terjadi gempa, akan terjadi penguatan guncangan, sehingga guncangan gempa menjadi lebih besar dari daerah yang lain. Gempa yang diakibatkan sesar Lembang ini akan sangat merusak, karena bisa terjadi di permukaan yang dangkal, bukan di kedalaman tanah, di mana seluruh energi kinetik dari pergerakan tanah akan terasa langsung di permukaan, dan merusak semua yang ada di atasnya. Bisa kita bayangkan, gempa Cianjur yang berkekuatan 5,6 bisa sangat merusak dan getarannya terasa hingga radius ratusan kilometer. Guncangannya terasa sangat kencang, maka bisa kita bayangkan dengan gempa 7 skala Richter di sesar Lembang ini akan sehebat apa.
Di zaman purba, kawasan Bandung adalah sebuah danau purba, di mana titik yang paling rendah adalah daerah yang sekarang bernama Gede Bage. Hal ini membuat beberapa wilayah permukaan tanah kota Bandung memiliki endapan tanah yang lunak. Jarak kota Bandung yang berjarak hanya beberapa kilometer saja dari garis utama Sesar Lembang, tentu saja jadi akan serem menerima juga ya guncangan teman-teman. yang sangat besar. Pada dasarnya, Jadi semakin jauh fokus dari pusat gempa, lihat perambatan ininya ya, putaran gempa videonya akan teman-teman. semakin berkurang. Tapi hal ini masih bergantung pada berat jenis dan struktur benda yang dilaluinya. Sayangnya, struktur kota Bandung malah bisa menguatkan kekuatan dari gempa itu. Pada tahun 2011, Pusat Survei Geologi ISDM melakukan mikrotremor di 97 titik di kota Bandung. Hasil survei ini menunjukkan bahwa faktor penguatan gempa di kota Bandung berkisar antara 2,1 hingga 17. Di kawasan Asia Afrika, penguatan sekitar 4,1. Sementara di Gede Bage menjadi yang paling tinggi sekitar 16,5. Artinya, meski sama-sama diguncang gempa dengan kekuatan 7 skala Richter, efek goncangan gempa di daerah Gede Bage sebesar 16 kali lipat lebih besar ketimbang penduduk di Lembang. Dengan ini, bisa diprediksi, seluruh kota Bandung akan menjadi wilayah yang paling parah terkena dampaknya jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain, dan mengakibatkan kelumpuhan total dari ibu kota Jawa Barat ini. Gunung-gunung yang memiliki struktur lemah akan roboh dan hancur. Jembatan Pasopati akan terbelah dan roboh. Seluruh jalur kereta cepat juga akan merasakan dampaknya. Dan Masjid Al-Jabar kemungkinan akan mendapat efek guncangan yang sangat kencang. Diperkirakan, kerugian ekonomi jika Sesar Lembang ini aktif akan mencapai sekitar 50 hingga 100 triliun rupiah. Angka ini jauh lebih besar daripada kerugian ekonomi tsunami Aceh pada tahun 2004, yaitu sekitar 48 triliun rupiah. Bandung Utara adalah wilayah yang Potensi kerusakan Bandung Utara ini buat Bandung Utara ya teman-teman. Sebagian besar garis utama itu telah menjadi Buat teman-teman yang tinggal di Bandung, bolehlah perhatikan situasi sekitar ya. Dari video ini kan sangat membantu sekali informasinya teman-teman. Berada tepat di atas sesar Lembang ini. Selain menghancurkan, gempa Lembang juga berpotensi menyebabkan longsor di daerah Dago Atas, Pasirwangi, hingga ke Cisurupan. Kebakaran besar akan terjadi dan merembet ke kawasan padat penduduk seperti Cicadas, Coblong, atau Taman Sari. Beberapa pertanyaan mengenai kapan terjadinya gempa dari sesar Lembang ini masih belum terungkap. Selama ini, gempa yang terjadi adalah hasil dari pergerakan kecil yang hanya mengakibatkan gempa berskala kecil. Pergerakan kecil ini bergerak sepanjang garis nadi sesar Lembang. Hal ini mendorong pertanyaan yang lebih krusial. Kapan sesar Lembang ini bergerak serempak dan menghasilkan gempa yang sangat dahsyat? Sampai sekarang, belum ada teknologi yang bisa memprediksi secara persis soal waktu gempa dan lokasi pusat gempa. Kejadian-kejadian gempa mikro di sekitar kawasan sesar Lembang, sebagaimana yang berlangsung selama ini, hanya memberi indikasi kekuatan gempa yang besar di masa yang akan datang. Teman-teman, apa yang kita jabarkan tentang kehebatan gempa dari sesar Lembang ini, itu semua adalah prediksi dari hasil penelitian, penelusuran, citra satelit, dan kajian-kajian yang lainnya. Kita ataupun ilmuwan manapun di planet bumi ini tidak akan bisa meramal secara tepat kapan itu akan terjadi dan kapan sesar Lembang ini akan bergerak dan membuat bencana yang sangat besar. Kita berdoa semoga sesar Lembang tidak pernah bergerak dan mengakibatkan gempa yang sangat hebat. Semoga sesar Lembang selalu tenang dalam tidurnya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika kamu suka, silahkan klik like dan subscribe. Jika ada pertanyaan, kritikan, dan saran, silahkan tinggalkan di komentar. Oke teman-teman, itu dia tadi video reaksinya dan informasi dari ini apa tentang
Kondisi sesar Lembang ya teman-teman di Bandung, dan ini dari channelnya Adrasa ID, dan kita menjadi sangat terbantu ya dengan informasi-informasi seperti ini tentang keadaan sekitar kita teman-teman. Bisa dibayangkan kalau misalkan terjadi pergerakan di sesar Bandung akan terjadi bencana seperti apa di kota Bandung itu teman-teman. Bahkan diprediksi apabila terjadi pergerakan atau pergeseran dan mengakibatkan suatu gempanya pun sangat tinggi ya, sampai 7 skala Richter. Dan karena di Bandung itu terbentuk dari tadi disebutnya itu lembah-lembah ya, akibat dari meletusnya Gunung Sunda terdahulu beberapa ribu tahun yang lalu teman-teman, beberapa juta tahun yang lalu teman-teman. Dan akhirnya tekstur tanah di Bandung itu bawahnya mungkin kurang keras ya teman-teman. Jadi apabila ada goncangan seperti gempa itu jadi akan menambah getaran di area-area sekitar, sehingga mengakibatkan kerusakan yang lebih parah teman-teman. Dan tadi diprediksi juga kalau terjadi seperti itu akan mengakibatkan atau kerugian 50 sampai 100 triliun teman-teman. Luar biasa ya penelitiannya sampai ke sana teman-teman. Ya kita doakan semoga sesar Bandung tetap walaupun ada pergerakan tidak mengakibatkan bencana yang begitu besar teman-teman. Ya kita siapa tahu kan alam itu memang bergerak dan juga memiliki kehidupannya sendiri teman-teman. Tapi ya semoga tidak merusak atau bukan merusak ya, memberikan bencana bagi kita sebagai umat manusia atau kehidupan lain di sekitarnya teman-teman. Oke teman-teman semua, itu dia tadi video reaksi dari saya. Semoga menjadi wawasan baru dan informasi buat kalian teman-teman, khususnya di kota Bandung atau di wilayah sekitarnya, Sumedang atau di sekitarnya. Semoga kalian dalam keadaan baik dan juga lebih berhati-hati teman-teman, lebih menjaga lingkungan juga. Oke teman-teman semua, itu dia tadi video reaksi dari saya. Semua kalian semua terhibur dan menjadi informasi yang baik. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.